Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Skintan Parameswari dengan NIM C1M4220001, mahasiswi PMM2 Inbound Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Hewan. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin ini apa sih? Sistem endokrin itu merupakan sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin ini disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain yang ada di dalam tubuh manusia. Hormon ini mengontrol aktivitas organ, sistem atau kelenjar lain di bagian tubuh lainnya. Tentunya endokrin ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dari mana kelenjar tersebut dihasilkan, yaitu sebagai penghasil hormon, mengontrol aktivitas, juga merangsang aktivitas pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Selanjutnya, karakteristik kelenjar endokrin. Karakteristik kelenjar endokrin ini ada 5. Yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus dan menyekresikan hormonnya ini langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, menyekresikan bisa lebih dari satu jenis hormon. Lalu yang ketiga, memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif dalam menghasilkan hormon ini berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Jenis-jenis kelenjar endokrin. Jenis yang pertama, kelenjar hipofisis. Letak lobusnya ini terbagi menjadi 3, yaitu anterior, intermediar, dan posterior. Untuk anterior ini salah satu contohnya adalah menghasilkan thyroid stimulating hormone atau TSH yang berfungsi untuk mengendalikan sekresi hormon tiroksin. Yang kedua, intermediar yang menghasilkan hormon melanosit atau MSH yang berfungsi dalam berperan dalam kehitaman pada kulit. Lalu yang ketiga itu ada posterior, menghasilkan hormon antidiuretik hormon atau ADH yang berfungsi untuk meningkat tekanan darah dan mengatur pelepasan air dari ginjal. Jenis yang kedua itu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini menghasilkan 2 hormon yang contohnya itu ada tiroksin dan kalsitonin. Tiroksin ini berfungsi untuk meningkatkan laku metabolisme jaringan dan metabolisme glukosanya. Kalau untuk kalsitonin ini berfungsi untuk menurunkan kadar ion kalsium dalam darah. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid. Ini menghasilkan parathyroid hormone atau PTH yang berfungsi untuk memobilisasi ion kalsium dari rangka dan merangsang absorbasi ion kalsium dalam fosfor dari saluran pencernaan serta membuat ginjal mensekresi ion fosfornya. Jenis yang keempat yaitu kelenjar adrenal. Ini letaknya itu terbagi menjadi 2, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Untuk medula adrenal ini menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, meningkatkan laju dan detak jantung, serta menyebabkan kontraksi otot penegak rambut atau biasa yang disebut dengan merinding. Lalu untuk korteks adrenal sendiri ini menghasilkan hormon kortikoid, contohnya itu mineral kortikoid yang dimana hormon ini berhubungan dengan rantai air melalui distribusi ion anorganik, lalu meningkatkan reabsorpsi dari natrium dan klorin serta mengatur konsentrasi natrium dan kalsium. Jenis yang kelima itu ada kelenjar pankreas. Ini menghasilkan hormon insulin yang disekresi oleh sel beta yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen, lalu meningkatkan penyerapan glukosa. Kegagalan sel beta ini menyekresi insulin mengakibatkan diabetes mellitus. Lalu yang keenam itu ada ovarium. Salah satu contohnya itu dia menghasilkan estrogen yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelamin sekunder. Dan yang terakhir yaitu testis, menghasilkan hormon testosteron yang disekresi oleh sel Leydig yang berfungsi untuk pemeliharaan tanda kelamin sekunder.
Perbedaan sistem endokrin dengan sistem saraf yaitu ada 3. Yang pertama itu mekanisme transport, di mana sistem endokrin ini akan mensekresikan hormon yang ditransportasikan ke aliran darah, sedangkan sistem saraf ini mensekresikan neurotransmitter ini yang dilepaskan langsung ke sel targetnya mereka. Terus yang kedua itu ada kecepatan respon. Secara umum itu sistem saraf merespon lebih cepat dari sistem endokrin. Terus yang ketiga itu ada durasi responnya. Umumnya sistem saraf ini mengaktifkan respon lebih cepat dan hanya selama potensial aksi dikirim ke targetnya itu. Selanjutnya mekanisme aksi hormon. Mekanisme aksi hormon ini ada 2. Yang pertama itu aksi hormon larut lemak yang terdiri atas hormon steroid, tiroid, dan nitric oxide. Molekul hormon larut lemak ini atau steroid ini berdifusi dari darah melalui membran sel ke dalam sel target. Hormon ini akan masuk ke dalam nukleus dan hormon ini akan mengikat serta mengaktifasi reseptor yang terletak di sitosol atau nukleus yang akan membentuk kompleks reseptor hormon. Lalu kompleks reseptor hormon ini akan mengikat ke situs spesifik pada DNA sel dan yang terakhir gen tertentu akan diaktifkan dan diekspresikan. Lalu yang kedua itu aksi hormon larut air yang terdiri atas hormon amina, peptida, hormon protein, dan hormon eikosanoid. Yang pertama ini mekanismenya molekul hormon larut air atau non-steroid ini berikatan dengan reseptor pada permukaan sel target. Lalu kompleks hormon reseptor ini akan mengaktifkan membran protein yang disebut dengan protein G. Lalu protein G ini pada gilirannya akan mengaktifkan adenylate silase yang akan mengubah ATP menjadi CAM. CAM ini mengaktifasi protein kinase yang kemudian memfosforilasi satu dari lebih sel protein. Lalu protein ini terfosforilasi pada gilirannya menyebabkan reaksi yang menghasilkan respon fisiologi tubuh. Enzim fosfodiesterase ini mengaktifasi CAM sehingga respon sel ini dinonaktifkan kecuali hormon baru yang akan mengikat reseptor dalam membran plasma. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.